Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa bertemu kembali di masjid ini dalam rangka kajian rutin mengkaji kitab Bulughul Maram. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat bimbingan beliau kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini masih dalam bab wudu. Kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya kemarin ya? Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, anhu dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, apabila bangun, ahadukum salah seorang di antara kalian, min naumihi dari tidurnya, falyastangthir, maka hendaklah menyemprotkan air dari hidung orang salasan akan 3 kali. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan, yabitu bermalam ala khoisumihi, atas hidungnya orang. Muttafaqun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Itu hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita habis bangun, maka hendaklah kita menyemprotkan air dari hidung 3 kali, karena menurut hadis ini syaitan itu bermalam di hidung kita, sehingga biasanya kalau kita sudah dengar azan malas, itu setan itu ada di hidung, dan diantaranya adalah ada di hidung kita, sehingga kita berat untuk bangun, terutama sholat subuh. Makanya dianjurkan supaya tidak malas pada saat bangun, dianjurkan dalam hadis ini yaitu menyemprotkan air dari hidung. Ya, berarti menghirup hidung dulu baru kemudian semprotkan sebanyak 3 kali. Di samping untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung, secara kesehatan juga ini baru-baru ditemukan dengan istinsar, yaitu menyemprotkan air ke dalam hidung, ini bisa menghindari gangguan stroke. Nah, ini secara kesehatan bisa bermanfaat untuk menghindari gangguan stroke. Apalagi pada saat kita menghirup air ke dalam hidung itu sampai dalam, sampai nyeng gitu. Nah, itu bisa menstimulasi semua saraf-saraf yang ada di otak, sehingga bisa membantu meringankan atau mengurangi gejala stroke. Kita lanjut. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, idza staiqadha, dan apabila bangun, ahadukum salah seorang di antara kalian, min naumihi dari tidurnya orang, fala yahmis,
maka janganlah mencelupkan atau memasukkan yadahu akan tangannya orang fil ina'i di dalam bejana hatta yahsilah sehingga membasuh orang akan tangan salasan 3 kali fa innahu maka sesungguhnya orang la yadri tidak tahu orang aina di mana batat bermalam yaduhu tangannya orang. Muttafaqun telah disepakati alaihi atas hadis wahada dan ini wahadal lafdu dan lafat ini muslimin lafat Imam Muslim. Dari hadis ini disunahkan atau dianjurkan pada saat bangun tidak langsung mencelupkan ke dalam bejana atau bak mandi. Kalau dulu kan wudunya di bak mandi, tapi sekarang aman karena sudah pakai kran. Jadi harus mencuci tangan dulu. Setelah mencuci tangan 3 kali, baru kemudian bisa boleh mencelupkan tangannya untuk wudu. Jadi ini anjuran sebelum berwudu mencuci tangannya 3 kali atau setelah bangun dari tidur kita harus membasuh tangan dulu terlebih dahulu baru kemudian melakukan hal yang lain. Artinya apa? Betapa Islam ini memperhatikan kebersihan. Nanti kalau ada yang nanya bisa ditulis saja, nanti dibacakan. Saya jawab jika bisa saya jawab langsung, jika tidak maka saya lanjutkan di pertemuan berikutnya, saya cari jawabannya dulu. Kita lanjut. Wa'an Lakid dan dari Lakid ibni Sobiro bin Sobiro radhiya semoga meridhoi Allah anhu dari Sobiro Lakid bin Sobiro qala berkata Lakid qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbik sempurnakanlah al-wudu akan wudu wa khallil dan menyela-nyelalah kalian bainal asobi'i di antara jari jemari wa baligh dan sempurnakanlah fil istimsaki di dalam memasukkan air ke dalam hidung illa amtakuna kecuali adalah kamu iman dalam keadaan puasa. Akhroja telah meriwayatkan akan hadis al-arba'atu imam 4 wa sohhaha dan telah mensohhekan akan hadis Ibnu Huzaimah. Dari hadis ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Di antara salah satu cara untuk menyempurnakan wudu adalah menyela-nyela di antara jari jemari. Ini baik tangan maupun kaki. Manfaatnya juga banyak secara kesehatan. Baru-baru ini ditemukan bahwa ketika kita jadi terlepas dari sunnah dan tidaknya, secara kesehatan ketika kita mengikuti sifat wudhu yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya misalnya ini menyela-nyela di antara jari baik tangan maupun kaki, bisa mengaktifkan saraf-saraf yang ada di jari-jari baik itu jari tangan maupun kaki. Sementara jari-jari baik tangan maupun kaki merupakan banyak saraf-saraf di situ. Dengan terangsangnya saraf-saraf di situ bisa mengaktifkan saraf-saraf itu, maka berfungsi untuk membantu menyehatkan. Nah, jika kita mau menyempurnakan dalam wudhu, di antara salah satunya adalah menyela-nyela di antara jari jemari, serta menyempurnakan. Balik itu artinya bisa sempurna, bisa dalam. Jadi ketika kita menghirup air ke dalam hidung itu sampai dalam, sampai teng gitu di sini, di anunya ini sampai teng gitu, kayak orang hampir pokoknya ada rasa tersendiri. Nah, itu bisa mengaktifkan saraf-saraf yang ada di dalam otak sehingga bisa meringankan atau bisa mengurangi gejala stroke atau bisa menghindari gejala stroke. Tetapi jika kita dalam keadaan puasa, maka tidak perlu sampai di dalam menghirup air ke dalam hidung.
Kita lanjutkan lagi. Wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud, wali Abi Dawud, dan untuk riwayat Abi Dawud, fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, idza tawaddu'ta, apabila berwudu kamu, famad mado, maka berkumurlah. Jadi diantaranya adalah berkumur, kita disuruh berkumur. Wa an Utsman, dan dari Utsman radhiyallahu, semoga meridhoi Allah taala maha tinggi Allah, anhu, dari Utsman, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi, yukhallil, menyela-nyela Nabi, lihyatahu, akan jenggotnya Nabi, fil wudu'i, di dalam wudu. Akhraja, telah mengeluarkan akan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa shahhaha, dan telah mensahihkan akan hadis Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Jadi bagi yang punya jenggot, menurut hadis ini dianjurkan, diperintahkan, berdasarkan perbuatan Nabi menyela-nyela jenggotnya bagi yang punya jenggot. Jadi ini termasuk pada saat membasuh muka atau membasuh wajah, seperti yang kemarin pertemuan sebelumnya ada yang tanya tentang batasan wajah. Sudah kita jawab bahwa batasannya adalah dari ubun-ubun, yaitu dari yang pertama kali tumbuh sampai ke dagu, yaitu tumbuhnya jenggot, itu dari vertikal, kemudian dari telinga ke telinga, horizontal. Itulah batasan wajah yang seperti di jawaban kemarin. Nah, bagi mereka yang punya jenggot, dianjurkan untuk menyela-nyela jenggotnya pada saat membasuh muka. Dengan cara apa? Dengan cara air yang bekasnya, atau air bekasnya membasuh muka itu, habis membasuh muka langsung menyela-nyela jenggotnya. Sekali lagi, jika nanti ada pertanyaan langsung ditulis saja. Wa an Abdillah, dan dari Abdillah ibni Zaidin bin Zaid, qala, berkata Abdillah bin Zaid, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, utia, diberi Nabi, didatangkan Nabi, bisulusai, dengan sepertiga, bisulusai mutin, dengan sepertiga mud. Satu mud itu kurang lebih 0,688 liter. Nah, sepertiganya berarti dibagi 3 berarti. Faja'ala, maka menjadikan, yadluku, faja'ala, maka menjadikan, maka menjadikan, yadluku, menggosok-gosok Nabi diro'aihi, akan lengannya Nabi. Akhraja, telah mengeluarkan akan hadis Ahmad, wa shahhaha, dan telah mensahihkan Ibnu Huzaimah. Dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, betapa iritnya Nabi ketika wudhu, yaitu 0, sepertiga mud. Sepertiga mud itu satu mudnya 0,688 liter dibagi 3. Itu cukup untuk Nabi, bagi Nabi untuk berwudhu. Bayangkan betapa iritnya ketika wudhu. Kemudian yang kedua, Nabi menggosok-gosok lengannya supaya rata, yaitu dalam rangka asbihul wudhu, menyempurnakan wudhu supaya merata. Maka Nabi menggosok-gosok, karena airnya yang sepertiga mud tadi sedikit, digosok-gosok lengannya agar merata. Sehingga sebagian ulama kita mensunahkan untuk menggosok-gosok lengan atau dalek, menggosok-gosok. Wa anhu, dan dari Abdillah bin Zaid, annahu, sesungguhnya Abdillah bin Zaid, ro'a, melihat Abdillah bin Zaid, an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahudu, mengambil,
Nabi liudunaihi untuk kedua telinganya Nabi ma'an akan air ghairul ma'i selain air alladzi air akhoda yang mengambil Nabi akan air lirosihi untuk kepalanya. Akhroja telah mengeluarkan akan hadis al-Baihaqi Imam Baihaqi wa huwa dan di dalam hadis inda muslimin di sisi muslim min hadal wajhi dari jalur ini bilafdin dengan lafad wa masaha dan telah mengusap birosihi dengan wa masaha dan telah mengusap Nabi birosihi dengan kepalanya Nabi bimain dengan air ghairi fadli yadaihi selain sisa kedua tangannya. Wahwa dan hadis al-mahfudun yang terjaga atau yang bisa dipertanggungjawabkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi mengambil air untuk mengusap telinganya itu menggunakan air yang baru. Ini pertemuan kemarin juga sudah kita bahas bahwa di dalam pertanyaan yang kemarin terkait dengan membasuh telinga itu memang ada dua hadis yang berbeda. Yang satu Nabi membasuh satu kali yaitu dengan menggunakan tangannya atau air yang sama atau air bekas membasuh rambut. Tetapi ada juga sebuah riwayat yang menyatakan menggunakan air baru seperti hadis ini. Nah, jawabannya sudah ada seperti kemarin. Kalau menurut saya secara pribadi yang saya anggap terkuat adalah dengan menggunakan air sisa membasuh rambut. Dan cukup sekali. Kita lanjut ya. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah Sami itu mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul inna ummati sesungguhnya umatku ya'tuna datang mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat hurron cahaya muhajjalinah yaitu wajah, kaki dan tangannya min atharil wudu dari bekas wudu. Faman maka barang siapa orang istato'a yang mampu orang minkum dari kalian. Faman dan barang siapa orang istato'a yang mampu minkum dari kalian ayyutilah bahwa memperpanjang orang ghurratahu akan cahayanya falyaf'al maka hendaklah berbuat. Muttafaqun telah disepakati alaihi atas hadis wal lafdu dan lafaz li muslimin Imam Muslim. Kemarin juga ini sudah sempat kita bahas terkait dengan pertanyaan para jamaah yaitu membasuh lengan apakah sampai lengan atas atau sampai siku saja. Nah, di sini ada beberapa ahli hadis yang mengatakan bahwa ini adalah tambahan atau penafsiran dari dari Abi Hurairah, sehingga Abi Hurairah ketika wudhu sering melampaui sikunya dan juga batisnya, betis bilang orang Banjar batisnya. Wa an Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu semoga meridhai Allah wa Allah anha dari Aisyah qalat berkata Aisyah karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu mengherankannya Nabi at-tayamunu menganankan Nabi fitana ulihi di dalam menggunakan memakai sandal atau sepatunya Nabi wa tarojulihi dan menyisirnya Nabi wa tuhurihi dan bersucinya Nabi wa fisyani dan di dalam keadaannya Nabi kullihi semuanya. Muttafaqun telah disepakati alaihi atas hadis. Aisyah ini menjelaskan bahwa Nabi selalu memulai dari kanan
baik itu memakai sandal, bersisir, bersuci, termasuk diantaranya wudhu, selalu mulai dari kanan. Tangan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Kemudian kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Ini menjelaskan bahwa selalu dimulai dari yang kanan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadhatum, apabila berwudu kalian, fabda'u, maka memulailah kalian bimayaminikum, dengan kanan kalian. Akhraja, telah mengeluarkan wakan hadis al-arba'atu, imam 4, wa sahhaha, dan telah mensahihkan wakan hadis Ibnu Huzaimah. Hadis ini juga menjelaskan tentang memulai dengan berwudu, memulai dengan yang kanan. Wa anil Mughirah, dan dari Mughirah ibni Syu'bah bin Syu'bah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'a, berwudu Nabi, famasaha, maka mengusap Nabi, binasiyatihi, dengan rambut yang ada di dahi atau upun-upunnya Nabi, wa alal imamati, dan atas imamah atau sorban, wal khufaini, dan 2 sepatunya. Akhraja, telah meriwayatkan hu akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini juga kemarin sudah dijelaskan pada saat menjawab pertanyaan jamaah yang ada menanyakan ketika mengusap rambut sebagian atau seluruhnya, di mana hadis ini dipakai hujah bagi mereka yang berpendapat, atau ulama yang berpendapat bahwa membasuh rambut adalah sebagian, atau membasuh kepala adalah sebagian. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ini, dan juga surat Al-Maidah ayat 6, wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian, di situ ada huruf ba. Akan tetapi sebagaimana juga yang jawaban saya kemarin, sebenarnya di Madinah itu kondisinya jika sudah musim dingin maka dingin banget, sehingga di dalam hadis-hadis yang menjelaskan ketika Nabi mengusap ubun-ubunnya atau rambut yang ada di depan, selalu ada kaitannya dengan imamah dan khuf. Artinya apa? Memang pada saat itu musim dingin, sehingga Nabi tidak melepas, karena dingin, tidak melepas sepatu dan juga melepas imamah. Tetapi di hadis yang lain juga dijelaskan ketika mengusap ubun-ubun, Nabi menyempurnakan dengan mengusap imamahnya sebagai pengganti mengusap rambut secara keseluruhan. Wal khufaini, dan 2 sepatunya. Coba bayangkan kalau sekarang kita sholat pakai sepatu, pasti ditempeleng sama orang-orang yang ada di masjid. Karena kalau Bapak Ibu sekalian atau para jamaah sekalian pernah umroh atau pernah haji, ada sebuah museum yang namanya Museum Nabi. Di situ Masjid Nabawi itu memang kayak berupa tanah lapang, kemudian dipagar, kemudian hanya sebagian depan yang ada atap, kayak dari atap pelepah kurma. Kalau sekarang itu kayak parkiran gitu, tempat parkiran. Sehingga pada saat musim dingin orang sholat pakai sepatu juga nggak masalah. Lah kalau sekarang sudah pakai hambal, kemudian minimal pakai keramik, tiba-tiba ada orang masuk menggunakan sepatu, pasti ditempeleng sama orang. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat Nabi mengusap ubun-ubunnya, yaitu mengusap rambut di ujungnya, ini menurut beberapa ahli itu adalah musim dingin. Nah, kita di Indonesia ini kan tidak musim dingin. Maka saya menganjurkan sekali lagi seperti yang jawaban kemarin, pertemuan sebelumnya, bahwa kalau bisa yaitu mengusap secara keseluruhan, bukan mengusap sebagian. Itu lebih baik. Demikian, karena waktu telah habis,
Maka saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.